Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah raket ya yang bisa dibilang murah sekali nih kawan-kawan, yaitu raket GR303 Yonex ya kawan-kawan ya. Nah, di review kali ini saya akan mereview yang warna merahnya saja ya kawan-kawan ya, karena di warna lainnya juga ada warna kuning, ada warna biru, ada warna abu-abu kalau tidak salah ya kawan-kawan ya. Kalau salah dibenarkan. Dibenarkan, tolong dibenarkan maksudnya. Oke, raket ini merupakan salah satu raket yang bisa dibilang paling murah ya dari Yonex ya, yang mana original punya kawan-kawan, bukan KW-KW-an ya. Nah, di raket ini kalian bisa dapatkan hanya sekitaran harga 100-an saja ya kawan-kawan ya. Bang, kok murah kali ya bang? Ya, kalau bisa dibilang ada harga ada barang kawan-kawan. Jadi kalau misalnya harga lebih murah ya pasti kita udah tahu lah kualitas raket ini bagaimana. Nah, sebelum kita mereview, saya ingin terus mengingatkan kembali, jika kalian ingin membeli perlengkapan badminton ya kawan-kawan ya, dari raket, sepatu, tas maupun lainnya, kalian bisa langsung dicari di toko saya sendiri, yaitu BR Sport Store kawan-kawan. Kalian bisa langsung searchnya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi ya Lazada ya kawan-kawan ya. Nah, di sana kalian bisa mencari namanya BR Sport Store. Nanti saya juga akan kasih linknya di bawah. Nah, apa yang akan kalian dapatkan jika belanja di toko saya, yaitu pastinya raket ya kawan-kawan ya. Terus kalian langsung akan mendapatkan raket dengan tarikan yang sudah ditentukan oleh Yonex sendiri dan juga dengan logonya. Oke, jadi ini sudah langsung diikat oleh Yonex-nya langsung kawan-kawan. Jadi bukan saya yang mengikatnya. Nah, itu saja untuk informasi sekilasnya ya kawan-kawan ya. Nah, gimana sih raket ini kok bisa murah kali ya kawan-kawan? Nah, kalau murah apa yang akan kita dapatkan dari raket ini? Oke, kita langsung cek raket ini. Let's check it out. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan dari raket Yonex GR303 warna merah ya kawan-kawan ya. Jadi kita akan mereview yang raket warna merah. Kita mulai dari gripnya dulu ya kawan-kawan ya. Nah, di grip ini kalian bisa melihat panjang gripnya berkisaran 16 cm ya kawan-kawan ya, dan juga diameter gripnya itu berkisaran 8,5 cm kawan-kawan. Jadi ini plus minus ya 2 cm kawan-kawan. Jadi bisa lebih dikit bisa kurang dikit ya kawan-kawan ya. Kemudian di sisi bawahnya itu kalian bisa melihat logo Yonex-nya langsung ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri logo Yonex yang original ya kawan-kawan ya. Terus kalian nanti kalau misalnya lihat atau pas beli, kalian bisa mendapatkan hologram dari Sunrise. Itu artinya originalitas dan itu dikeluarkan oleh Sunrise ya kawan-kawan yang ada di Singapura. Kalian bisa langsung lihat di batangannya ini. Selanjutnya kita masuk ke penghubung antara grip dan batangannya ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kalian bisa melihat tulisan Yonex yang sangat besar ya kawan-kawan ya, dengan latar belakangnya itu datar ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa dibilang control capnya untuk Yonex ya. Kayaknya untuk Yonex semua udah control capnya udah seperti ini ya, saya rasa ya gitu ya. Di sisi selanjutnya kalian bisa melihat kode yang tertera. Seperti di sini kalian bisa melihat 09118J6SP. Nah, kalian bisa dilihat belakangnya SP ya, berarti ini distributornya dari Singapura ya kawan-kawan ya. Kemudian di sisi selanjutnya itu ada seperti hologram emas. Nah, ini menandakan tingkat originalitas dari raket ini kawan-kawan ya. Nah, itu saja kalau untuk penghubungnya. Kita masuk lagi ke batangannya ya kawan-kawan ya. Nah, di sini saya akan lebih memperlambat videonya biar kalian bisa melihat desain dari batangannya ini ya kawan-kawan ya. Di sini kalian bisa melihat tulisan-tulisan dan desain-desain dari batangannya ini. Nah, kalau kalian bisa melihat di batangannya ini ada tulisan developed by Yonex Japan ya kawan-kawan ya. Artinya ini desainnya semua dibuat di Jepang. Desainnya saja ya kawan-kawan ya.
Tapi untuk pembuatannya itu bukan di Jepang ya kawan-kawannya. Kalau di sini kita bisa lihat made in China. Jadi raket ini buatan dari China. Dan originalitas ya kawan-kawannya, bukan berarti China itu tidak originalitas. Terus di sini kalian bisa melihat juga ada tulisan low tension steel shaft ya kawan-kawannya. Itu salah satu bahan pembuat batangnya ini ya kawan-kawannya. Panjang batangnya ini yang dari penghubung grip sampai ke hampir kepalanya ini berkisaran 26,5 cm ya kawan-kawannya. Di sini saya pakai pengukur ya. Jadi bisa lebih kurang 2 cm ya kawan-kawannya. Nah, untuk tingkat fleksibilitasnya itu di sini ya. Ini kalau saya rasakan sendiri, ini bisa dibilang fleksibel stiff ya kawan-kawannya. Bisa dibilang agak keras tapi nggak keras banget gitu. Jadi ini enak lah kalau untuk kita kayak untuk kontrol-kontrol gitu ya. Karena tingkat fleksibilitasnya tidak terlalu fleksibel. Smash juga oke juga karena dia nggak gitu stiff ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian frame-nya kawan-kawan ya. Nah, di bagian frame-nya ini saya agak perlambat lagi biar desainnya kalian bisa melihat ya. Di kepalanya ini kalian bisa melihat desain-desain yang warna coraknya itu putih kemerah-merahan ya kawan-kawan ya. Untuk bentuk dari kepalanya ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini berbentuk cembung ya kawan-kawannya. Ini kepalanya ini kalian bisa lihat berbentuk cembung. Tidak seperti raket pada umumnya yang dimana harganya sekitar 300 sampai 200 sampai 500an ke atas. Yang dimana udah berbentuk persegi. Saya udah lupa ya nama teknologinya apa ya. Cuman biasanya sudah berbentuk persegi. Yang membuat raketnya itu bisa menangkap bola lebih besar lagi wilayahnya. Sedangkan kalau ini lebih enak kalau kita untuk smash ya kawan-kawan ya. Nah, untuk berat raketnya ini sendiri berkisaran 90 gram ya kawan-kawan. Jadi lumayan berat ya untuk kisaran raket sekarang ini. Untuk tarikannya ini itu bisa hanya sampai 24 atau 25 lbs ya. Selanjutnya untuk grommetnya itu sendiri ada berkisaran 72 grommet ya kawan-kawannya. Jadi untuk lubang grommetnya standar punya 72. Jadi tidak ada bedanya. Terus untuk panjang kepalanya ini antara ini sampai sini itu berkisaran 24 cm ya kawan-kawan. Dengan lebarnya itu berkisaran 20 cm. Artinya lebar dari sini sampai sini ya kawan-kawannya, bukan dari sini sampai sini. Jadi bisa dibilang ya itu semua kisaran punya. Nah, apalagi bang yang ada di spesifikasi yang mau kita bahas? Titik balance-nya ya. Hampir lupa. Titik balance-nya itu berkisaran 36 cm ya kawan-kawan. Titik balance-nya ini lebih mengarah ke grip ya kawan-kawan. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena gripnya ini belum dipasang. Artinya grip tambahannya belum kita pasang. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan ini karena ini sudah terpasang dengan senarnya. Nah, untuk bahan dari pembuatan frame-nya itu yaitu aluminium ya kawan-kawan. Jadi ininya aluminium. Terus kalian bisa lihat di sini penghubung kepala sama batangannya ini ya bisa dibilang harga-harga untuk raket-raket murah ya kawan-kawannya, yaitu berbentuk seperti ini. Jadi rasanya itu kayak bisa copot ya kawan-kawannya, tapi kenyataannya sih menurut saya nggak gampang copot juga ini. Selanjutnya untuk batangannya ini tadi seperti saya jelaskan tadi ada low tension steel shaft yang dimana meningkatkan fleksibilitas raket ini ya kawan-kawannya. Nah bang, apalagi ya teknologi yang bisa kita lihat di sini? Tidak ada lagi ya kan kawannya. Jadi untuk sekelas raket ini dengan harga ya 100-an saja ya, inilah yang bisa kita dapatkan. Nah untuk kesimpulannya ini menurut saya ya, bukan kesimpulan aslinya atau kesimpulan pastinya, raket ini lebih cocok untuk training ya, atau untuk anak-anak atau untuk pemula ya kan kawannya. Kalau untuk yang lebih amatiran gitu udah menurut saya udah nggak begitu cocok lagi gitu. Nah jadi yang bagi yang masih amatiran atau masih pemula ya, atau untuk beli raket untuk latihan atau untuk anak-anak ini lebih cocok ya kawan-kawannya. Kenapa begitu? Contoh seperti anak-anak harganya tidak begitu mahal, jadi kalau rusak pun nggak gitu sakit hati. Kemudian kalau untuk latihan ini raketnya kan lumayan berat. Nah ini bisa kita buat untuk melatih lengan kita. Sedangkan kalau untuk pemula ya
seperti anak-anak tadi. Kalau rusak atau apa kita nggak gitu sakit gitu ya kawan-kawan ya. Nah itu saja keseluruhan dari pembahasan atau review dari raket ini ya kawan-kawan ya. Bang bentar kali ya bang. Iya bentar sekali karena memang tidak ada lagi teknologi yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi ada harga, ada barang ya kawan-kawannya. Kita tidak boleh gitu mengharapkan, menurut saya ya, kita tidak boleh begitu mengharapkan raket dengan harga yang murah seperti ini dengan teknologi-teknologi yang luar biasa gitu. Kalau luar biasa ya apa bedanya dengan raket mahal gitu ya kawan-kawannya. Sampai di sini saja video yang saya buat mengenai raket Yonex GR303 ya kawan-kawannya. Stay tune terus di channel saya. See you in the next video. Bye bye.